Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Tias. Kali ini kita akan membahas mengenai jurnal penyesuaian soal PT Medika Adijaya. Berikut ini dokumen penyesuaian yang akan kita kerjakan. Dokumen pertama, bagian keuangan melakukan perhitungan penyusutan aset tetap atas building, equipment, dan otomobil. Berikut ini perhitungan penyusutan per bulan. Rumusnya adalah harga perolehan dibagi dengan umur ekonomis dikalikan 12 bulan. Pertama, untuk penyusutan building atau gedung per bulannya, harga perolehannya 5.976 juta dibagi dengan 20 tahun, umur ekonomis dikalikan 12 bulan. Sehingga penyusutan per bulannya adalah Rp24.900.000. Kedua, untuk penyusutan equipment per bulannya Rp1.963.200.000. Ini harga perolehan dibagi dengan 8 tahun dikalikan 12 bulan. Per bulannya sama dengan Rp20.450.000. Yang ketiga, untuk penyusutan mobile per bulannya Rp2.181.600 dibagi dengan 8 tahun ya dikalikan 12. Nah, jumlah ini nanti dari tiap-tiap aktiva tetap ini kita jumlahkan, kita debit nanti penyusutan depreciation expense ya, kita gabung dalam satu akun. Nah, jika ditampilkan dalam jurnal penyesuaian akan muncul seperti ini. Debitnya kita satukan tadi ya, beban penyusutan atau depreciation expense totalnya tadi sebesar Rp68.075.000. Kreditnya adalah masing-masing akun debt ya. Accumulation, depreciation masing-masing baik itu building, equipment maupun otomobil, masing-masing angkanya sebesar tadi penyusutan per bulannya. Berikutnya di dokumen yang kedua, listrik, air, dan telepon yang tergabung dalam akun utilities expense di bulan Desember 2020 akan dibayar di bulan Januari 2021 sebesar Rp5.677.450. Karena ini akan dibayar berarti merupakan utang, tapi sudah dibebankan di bulan Desember. Oke, kita lihat untuk AJP-nya. AJP-nya akan tampak seperti ini. Debitnya adalah utilities expense ya. Kreditnya accrued expense atau utang beban sebesar jumlah yang tadi. Oke. Berikutnya di dokumen yang ketiga, saldo prepaid insurance di trial balance per 30 November itu masih tersisa 19 bulan lagi. Jadi di trial balance itu angka yang tercantum di situ itu untuk masa 19 bulan. Nah, kita akan menghitung berapa yang menjadi beban untuk 1 bulan di bulan Desember. Berarti yang kita hitung hanya yang 1 bulan yang menjadi beban. Oke, kita lihat tampilan untuk perhitungannya. Nah, perhitungannya adalah 1/19 kalikan dengan insurance expense ya, prepaid insurance yang ada di trial balance. Nah, kita kalikan 1/19, jumlahnya ini adalah beban asuransi yang 1 bulan ya, yang sudah jatuh tempo sebesar Rp20.255.000. AJP-nya akan nampak seperti ini. Debitnya insurance expense, beban asuransi, kreditnya prepaid insurance atau asuransi dibayar di muka yang jatuh tempo adalah sebesar 1 bulan. Dokumen yang keempat, laporan stock of name menunjukkan office supplies yang masih tersisa berjumlah sekian. Artinya, ketika kita hitung perlengkapan kantor itu berjumlah sekian. Padahal kita lihat di trial balance angkanya sama tidak. Kalau berbeda, ada perbedaan itulah yang namanya yang terpakai. Nah, sehingga dalam hal ini kita akan hitung berapa sih yang terpakai
itu nanti yang kita bebankan. Nah, office supplies yang terpakai 48 juta ini ada di trial balance ya. Sebelum AJP itu harusnya ada angka sekian, ternyata setelah dihitung itu jumlahnya adalah 26 juta, berarti yang selisihnya itu adalah yang terpakai. Inilah yang akan kita bebankan. Nah, kalau dicatat di dalam jurnal akan tampak seperti ini. Office supplies expense, kreditnya adalah office supply sebesar yang terpakai. Dokumen yang berikutnya yang kelima, taksiran piutang dagang yang tidak tertagih sebesar 15% dari saldo piutang dagang per 31 Desember. Nah, kita hitung nih, bagaimana cara perhitungannya, kita lihat di tampilan berikutnya. Perhitungan beban kerugian, rumusnya adalah kita hitung dulu taksiran ya. Taksirannya berapa? Taksiran kerugian piutang dikurangi dengan allowance, penyisihan ya. Nah, kita hitung taksirannya, taksirannya itu dasar yang dipakai adalah dari saldo piutang, berarti kita hitung 15% dari saldo piutang di trial balance sebelum AJP ya. Kita kalikan hasilnya sekian, 159 juta 132.600. Ini harus kita kurangkan dengan penyisihan. Untuk menghitung beban kerugian piutang, taksirannya ini yang 159 kita kurangkan dengan allowance. Allowance-nya ada di kredit sebesar 190 juta 845. Ini kita kurangkan hasilnya minus. Kalau hasilnya minus, maka AJP-nya by debt expense itu tidak di debit tapi di kredit. Kita lihat AJP-nya. Nah, ini tampilan AJP-nya. Karena allowance ini angkanya lebih besar, maka AJP-nya akan kita balik ya, bad debts-nya akan di kredit, debitnya allowance for bad debt sebesar tadi ya, taksiran dikurangi dengan allowance. Selisih antara taksiran dan allowance. Oke. Berikutnya di soal dokumen yang ke-6, karena pencatatan fade in dan fade out sesuai dengan faktur pajak, maka kedua akun tersebut ditutup dan saldonya dipindahkan ke fade receivable dan fade payable. Jika fade in lebih besar dari fade out, maka muncul selisih lebih bayar. Kalau selisih lebih bayar, maka saldo lebihnya akan kita catat di akun fade receivable di sebelah debit. Sebaliknya, kalau fade out lebih besar daripada fade in, berarti ini muncul selisih kurang bayar ya. Kalau selisih kurang bayar, maka selisihnya akan kita simpan di fade payable, muncul pajak utang PPN. Nah, fade payable nanti kita simpan di sebelah kredit. Nah, AJP-nya akan nampak seperti ini. Fade out akan kita debit ya, agar muncul 0, karena kan fade out itu saldo normal di kredit. Kita tutup di sebelah debit sehingga saldonya 0. Sedangkan fade in kita tutup di sebelah kredit ya. Sehingga selisihnya, karena ini selisih kurang bayar, maka muncul selisih utang PPN atau fade payable, kita simpan di sebelah kredit selisihnya. Seperti ini ya. Oke. Berikutnya, dokumen 7, uang muka PPh pasal 25, income tax artikel 2529 payable akan dibayar Januari. Nah, AJP-nya akan muncul debitnya adalah prepaid income tax ya. Prepaid income tax artikel 25 kita debit, kreditnya adalah utang PPh pasal 25. Seperti itu ya. Berikutnya di dokumen 8, hasil rekonsiliasi bank dari Maybank yang telah dibuat sebesar sekian miliar itu ternyata berbeda dengan catatan perusahaan. Yang menyebabkan perbedaan itu ada 3 hal. Yang pertama adalah interest income atau pendapatan bunga sebesar sekiannya 5.101.450. Kemudian PPh ya, beban pajak, karena kita dapat jasa giro, kita bayar pajaknya sebesar 495.350 dan beban administrasi bank service charge 395.650. Ini perusahaan belum mencatat, bank sudah menambahkan dan sudah mengurangi keuangan perusahaan yang ada di
rekening nasabah ya, sudah ditambahkan dan dikurangkan oleh bank, tapi perusahaan belum mencatat, maka ini akan kita buatkan penyesuaian. Kita lihat AJP-nya. Nah, AJP-nya akan kita catat seperti ini ya. Cash in bank ini sebetulnya selisih ya antara penerimaan dan pengeluaran. Artinya pendapatan, jumlah pendapatan ini kita kurangkan dengan beban yang kita bayarkan kepada bank. Nah, yang pertama sebenarnya bisa kita catat dulu ya, bank Selva cek beban administrasinya berapa, kemudian beban bunganya berapa, beban ini ya, beban PPh, beban pajaknya berapa. Nah, ini kita jumlahkan ya. Nanti kita selisihkan dengan interest income, pendapatan bunga kan di kredit ya bertambah. Nah, kalau pendapatan lebih besar daripada beban-beban, maka selisihnya itu kita munculkan di cash in bank. Tetapi sebaliknya, jika jasa gironya lebih kecil dari beban yang kita bayarkan, maka cash in bank akan muncul di sebelah kredit. Demikian. Berikutnya dokumen terakhir, gaji bulan Desember akan dibayar di bulan Januari. Jadi ini belum dikeluarkan, tapi tetap harus dibebankan. Total wage and sales expense beban gaji dan upah itu 103.843.400 rupiah. Utang PPh-nya 11.437.500 dan accrued expense ini utang beban ya. Artinya gaji yang diterima oleh karyawan nanti 93.405.900. Nah, ini tinggal kita masukkan ke debit dan kreditnya. Jurnalnya akan tampak seperti ini ya, ini wage and salaries expense ya, ini expense ya, ada expense-nya. Artinya beban gaji dan upah itu totalnya keseluruhan, kemudian utang pajaknya, utang PPh pasal 21 karena belum kita bayar ya, jadi utang sekian, kemudian utang bebannya ya karena kita belum bayar sekian. Sehingga nanti ketika di bulan Januari maka yang kredit ini kita debit, kreditnya cash in bank. Ini untuk AJP yang terakhir. Demikian, terima kasih, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.